Gunung kupu-kupu. Kupu-kupu seribu. Kamu berani menolakku dan menunggu. Aku menunggumu keluarga kupu-kupu Mingguang di bawah. Pada saat ini, wajah Chang Jie tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Dan jatuhnya pembangkit tenaga listrik Golden Immortal memberitahu dia bahwa tren kuda tiga klan mereka telah hilang. Butterfly Zhongshan. Karena mereka menembak, pasti tidak akan membiarkan mereka setengah hidup. Hai, saat suara itu turun, nafas Chang Jie tiba-tiba melejit, dan tubuhnya juga membengkak seperti bola. Hati-hati. Kupu-kupu seribu berseru, dan segera melihat pembangkit tenaga kupu-kupu cahaya terang menutupi sayapnya dengan kecemerlangan dan gelombang. Memungkinkan kekuatan penghancuran diri Chang Jie untuk menyapu 8 kotak, tetapi sayap kupu-kupu itu sekokoh sup emas, dan sulit untuk dilukai. Mantan. Setengah menit. Qin Yichen menyadari kekuatan abadi konstelasi sedini mungkin, dan dia menyadari bahwa siluet itu tiba-tiba menghilang ke tempatnya. Itu hanya muncul ketika gelombang Qi ungu gelap menyebar keluar dari aula besar. Di aula besar, kematian alien Golden Immortal tragis dan sunyi. Tetapi setelah pertempuran kriket, kupu-kupu seribu adalah mata yang indah. Sepertinya saya tidak pernah menyangka sayap kupu-kupu saya akan diwarnai hari ini. Minum banyak darah. Saat ini, pembangkit tenaga listrik keluarga Mingguang terengah-engah. Pertempuran ini benar-benar hidup. Setelah pembunuhan, mereka menyadari bahwa keluarga mereka sendiri memiliki aspek yang menentukan. Tapi sebagai Elders Butterfly Zhongshan, dia memiliki wajah yang bermartabat. Dan pertempuran ini berarti lebih dari sekedar membunuh beberapa alien. Dia bisa melihat dari hentakan dan kegembiraan mata indah kupu-kupu seribu, bahwa gadis ini pasti akan bertingkah seperti hari ini. Butterfly Zhongshan mengatupkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa kamu memikirkan bujukan? Apakah seperti hari ini rambut berdiri dalam kemarahan dan membantai semua sisi? Butterfly Zhongshan menyadari bahwa keluarganya yang terdiri dari kupu-kupu cerahlah yang terlalu lama menindas, terlalu gelap. Bukan karena sayap di belakang kupu-kupu tidak lagi tajam, tetapi hati Clansman mati rasa. Namun, pertempuran ini tampaknya telah membangkitkan hati anggota klan. Terlepas dari darah beberapa anjing yang berlari, sulit untuk mengorbankan penghinaan yang diderita rakyatnya selama bertahun-tahun. Meskipun hanya ada sedikit dari mereka dalam pertempuran ini, masih ada lebih banyak anggota klan yang menanggung beban penghinaan, dan ketakutan akan pertempuran ini tidak cukup untuk mengubah langit dan mengganti bumi. Bahkan jika mereka bertemu dengan alien yang kejam, cara mereka berdiri dalam kemarahan tidak ada gunanya. Tetapi dari perspektif kupu-kupu seribu, dia tampaknya telah menemukan fajar hari ini, dan keluarga kupu-kupu yang cerah muncul kembali sebagai fajar yang gemilang. Meskipun itu adalah fajar yang redup dalam kegelapan tak berujung yang dapat dengan mudah dikalahkan, setidaknya itu menerangi hatinya. Antara tanpa sadar, sinar berbeda dari kupu-kupu seribu lahir, dan dia diperingatkan oleh anggota klan untuk gagasan kesabaran, mekar di hatinya. Dan ini, Qin Yichen dapat melihat dari mata kupu-kupu seribu yang terus-menerus indah. Ini adalah hasil yang senang dilihat Qin Yichen dan telah dibimbing. Dia tahu bahwa mulut kosong dan gigi putih tidak bisa menghilangkan kesombongan Chang Jie dan yang lainnya, juga tidak bisa mengubah penghinaan keluarga Mingguangdi. Biarkan saja Butterfly Seribu Dress tahu sendiri bahwa sayap kupu-kupu di belakangnya begitu suci dan tajam, sehingga keluarganya harus memiliki pemandangan yang sangat megah. Qin Yichen senang dengan pilihan Butterfly Seribu. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun saya baru bertemu 2 kali, dan meskipun saya belum berbicara beberapa kata, tapi Dai Seribu merasa tuan muda di depan saya sangat akrab dengan dirinya sendiri. Butterfly Seribu kembali sadar, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak apa-apa, tuan muda. Tidak masalah, kan? Qin Yichen tertawa. Bukan apa-apa, sekelompok pengkhianat anjing lari itu saja. Itu tidak akan menyakitiku. Kata-kata itu diucapkan dari mulut Qin Yichen, begitu santai. Tetapi mereka mendengar gaun kupu-kupu seribu penuh keheranan. Chang Jie dan yang lainnya, meskipun mereka mati di kaki mereka, tidak menyatakan bahwa Butterfly Seribu dapat meremehkan kekuatan alien ini. Kupu-kupu seribu sangat jelas, jika tuan muda ini tidak luar biasa, jika mereka mau melawan, mereka tidak akan pernah menjadi saingan. Pada akhirnya, Hurong dan yang lainnya menekan dan membunuh. Terutama kekuatan Tiger Rong itu, pencapaian besar 8 lapisan surgawi, bahkan kupu-kupu penatua kupu-kupu gunung berat cahaya terang cukup ketakutan. Bahkan ketika melihat Hurong melarikan diri dan ingin melampiaskan pesannya, Dai Zhongshan sangat panik, bahkan jika tuan muda di depannya mencegatnya. Surga abadi apa yang tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan Dewa Emas tak perlu dikatakan. Bahkan jika tuan muda ini memiliki iblis dengan kekuatan yang lebih rendah, Hurong bukanlah Dewa Emas yang tidak biasa. Terlebih lagi, ketika Hurong melarikan diri dengan putus asa, dia hanya perlu menyelamatkan nyawanya untuk waktu yang singkat, dan dia bahkan tidak perlu melihat Demon Rache. Selama dia bertemu ras lain dan bertemu mereka, itu adalah bencana. Siapa yang bermimpi? Tiger Rong, tanpa diduga, gagal memblokir tuan muda ini. Kekuatan seperti ini, kupu-kupu Zhongshan hanya bisa digambarkan dengan ngeri,
Tahukah Anda, 1000 putri mereka telah mewarisi garis darah murni dari keluarga kupu-kupu Mingguang. Dan mereka tidak kehilangan masa kemakmuran ras. Tetapi mereka tidak begitu sombong. Untuk sementara waktu, banyak mercusuar kupu-kupu Mingguang. Memandang ke arah lampu pompa Qin Yichen, cukup rumit. Dan inilah yang dijunjung tinggi oleh Qin Yichen. Gaun Butterfly 1000 bukan satu-satunya yang berani melebarkan sayapnya karena memenangkan pertarungan ini. Dalam keheningan, saya melihat kupu-kupu Chongsan tiba-tiba membuka mulut dan berkata, Tuan muda ini. Teknik abadi yang baru saja dilakukan tampaknya memiliki hubungan yang hebat dengan klan Harimau Putih. Saat mengatakan ini, Butterfly Chongsan juga dengan sungguh-sungguh melengkung. Hampir mengatakan, apakah keturunan Anda adalah klan Harimau Putih? Awalnya, Butterfly Chongsan hanya berpikir bahwa pemuda Heaven Immortal di depannya adalah Heaven's Chosen yang merupakan ras kelas 1 atau puncak, dan Tiger Wei memprovokasi dia. Yang pertama datang ke sini untuk membalas dendam, dan omong-omong, mereka bergandengan tangan untuk meningkatkan itu saja. Namun, pedang yang memenggal kepala Huwei membuat kupu-kupu Chongsan sangat tersentuh, dan pada saat yang sama merasakan kekuatan paling kuat yang pernah dikenal sebagai dunia. Sejarah Dark Tigers dan White Tiger Clan, sebagai Elders Butterfly Crest Mountain, telah terdengar. Jadi saat ini tampaknya anak muda di depan mereka cenderung membersihkan sekte untuk White Tiger Clan. Selain itu, hanya keturunan dari salah satu dari 10 klan dewa yang dapat memiliki surga abadi. Dan mereka dapat membunuh Dewa Mas seperti kekuatan pertempuran tombak yang menentang surga. Setelah mendengar 3 kata dari klan Harimau Putih, 1000 kupu-kupu yang penuh dengan sosok itu bergetar. Dalam lampu pompa kompleks asli, ada rasa kagum lagi. Tahukah Anda, klan Harimau Putih sangat terkenal hingga seperti pisau tajam yang digantung dari berbagai ras dan membuat orang menoleh ke belakang. Tapi Qin Yichen mendengar ini, mau tidak mau ragu. Dia bukan keturunan klan Harimau Putih, tapi keturunan naga sejati. Namun, keturunan True Dragon sangat penting. Dia bisa menganggap gaun Butterfly 1000 sebagai teman. Setelah begitu banyak badai, Qin Yichen tahu bahwa ada beberapa rahasia yang harus dirahasiakan. Akibatnya, Qin Yichen terkekeh. Lupakan saja. Saya mendapat sedikit warisan dari senior klan Harimau Putih.